Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa dulu. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat ya, sudah ya. Ibu cek dulu kehadirannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, kita hari ini akan pelajari materi tentang korosi dan cara pencegahannya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Perubahan materi. Belajar apa kita? Perubahan materi. Oke, perubahan materi. Perubahan materi ada apa saja? Ada perubahan fisika dan Kimia. perubahan fisika dan kimia. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mereview apa kira-kira perubahan fisika? Saya, Bu. Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menciptakan zat baru dan juga dapat balik. Oke, dapat balik. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat balik. Kalau misalnya perubahan kimia, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan bersifat irreversibel. Oke, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan irreversibel. Kalau contoh-contohnya kira-kira perubahan fisika apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja kira-kira? Kamper menyublim. Air yang mencair, terus kamper yang menyublim, apalagi? Es batu yang cair. Es batu, apalagi? Lilin, lilinnya kenapa? Lilin yang meleleh atau mencair ya. Oke, kalau perubahan kimia apa saja contohnya? Kertas yang dibakar. Besi berkarat, apalagi? Kertas yang dibakar. Kertas yang terbakar, terus apa? Pembusukan, apalagi? Fotosintesis, masih banyak lagi ya. Itu yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang korosi dan cara pencegahannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, perubahan kimia itu contohnya yang kalian sebutkan tadi adalah besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat itu kita kenal dengan istilah korosi, proses perkaratan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita juga akan pelajari bagaimana cara pencegahan korosi. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis cara pencegahan korosi melalui tayang video dengan benar. Kemudian teknik penilaiannya seperti sebelumnya, Ibu akan menilai dari pengetahuannya, kemudian sikap kalian atau afektif dan keterampilan ya. Oke, manfaat kalian pelajari materi hari ini yaitu korosi. Kalian bisa mengetahui apa itu pengertian korosi, kemudian bagaimana penyebabnya. Nah, setelah kalian mengetahui penyebabnya, kalian dapat melakukan penanganan supaya korosinya tidak terjadi atau mencegah terjadinya korosi atau mencegah terjadinya kerusakan ya. Nah, sekarang silakan diperhatikan pada slide di depan ada gambar apa ini? Menara Eiffel. Menara Eiffel. Pernah melihat Menara Eiffel? Nah, Menara Eiffel sendiri di sini ada keterangannya. Silakan siapa yang bisa bantu Ibu membacanya? Saya, Bu. Boleh, silakan. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine, Paris. Menara ini telah menjadi ikon utama negara Prancis dan salah satu struktur paling terkenal di dunia. Karena struktur menara ini terbuat dari besi, maka permasalahan yang muncul adalah korosi. Sebab besi adalah logam yang paling rentan terkena karat. Oke, terima kasih. Jadi Menara Eiffel ini menara besi atau sebenarnya tidak hanya besi saja, ada juga baja dan sebagainya. Nah, dia letaknya di Paris, Prancis. Karena terbuat dari besi, maka masalah utamanya adalah terjadinya apa? Korosi atau perkaratan. Nah, apa itu korosi? Korosi adalah peristiwa perusakan logam akibat reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Kira-kira korosi ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Nah, apa akibat yang ditimbulkan dari korosi? Di sini korosi menyebabkan pengeroposan pada bagian-bagian logam yang akan membuat kerusakan pada konstruksi.
Korosi juga menyebabkan tampilan logam menjadi kusam dan kotor. Di sebelah kanan ada gambar, ini adalah menara Eiffel yang dilihat dari dekat, ya, dari jarak dekat. Jadi kalau dari jauh memang terlihat sangat cantik, ternyata ketika kita melihat dari dekat itu ada banyak bagian yang terkena korosi. Pertanyaannya atau permasalahannya di sini adalah bagaimana cara mengatasi atau mencegah korosi. Nah, sekarang kalian akan melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian melalui LKPD dan tuangkan hasilnya nanti dalam sebuah infografis. Tahu infografis kan ya? Oke. Nah, sebelumnya kita akan simak video berikut. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Ini tadi videonya untuk membantu kalian mengisi LKPD. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tapi sebelum Ibu bagi LKPD, sudah duduk sama kelompoknya belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, silakan ini LKPD-nya. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Nih. Silakan didiskusikan. Kemudian untuk infografisnya ada di LKPD. Di sini Ibu arahkan untuk menggunakan aplikasi Canva. Jadi boleh pakai aplikasi apa saja sebenarnya, tapi kalau mau menggunakan Canva, silakan di situ Ibu sudah menyediakan barcode-nya ya, bisa di-scan. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan panggil Ibu. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Sekarang kita presentasi ya. Baik, di sini saya akan mewakili dari kelompok saya. Di sini kami akan mempresentasikan korosi dan cara pencegahannya. Secara sederhana, korosi ini adalah proses perusakan logam karena reaksi kimia. Proses perusakan itu dapat terjadi karena adanya zat-zat lingkungannya membentuk senyawa yang sebenarnya tidak diinginkan. Dan berikut cara pencegahannya, yaitu yang pertama dengan cara pengecatan. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Yang keempat, tin plating. Yang kelima, chromium plating. Yang keenam, pengorbanan anode. Yang ketujuh, galvanisasi. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah mengontrol kelembapan udara. Oke, baik. Terima kasih Sidik. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Di infografis kelompok 1 ada senyawa yang tidak diinginkan. Jadi, seperti apa senyawa yang tidak diinginkan itu? Senyawa yang tidak diinginkan itu adalah yaitu logam besi, yaitu karat, yaitu zatnya adalah besi 3 oksida. Dan yang kedua, logam aluminium yaitu Al2O3. Penjelasan senyawa yang tidak diinginkan. Kalau besi tadi ada besi 3 oksida. Besi 3 oksida. Kemudian kalau yang aluminium tadi apa? Aluminium tadi, logam aluminium itu Al2O3. Oke, gimana, sudah jelas Fani? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih Sidik ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kelompok lain? Sudah jelas? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Sidik. Baik, ini tadi teman-teman sudah maju presentasi semua, ada 4 kelompok. Ibu akan menanggapi ya. Untuk kelompok 1 ini sebenarnya kalau dari kelompok 1 dan kelompok 4 semuanya materinya sudah bagus. Untuk kelompok 1, kelompoknya Ahmad Sidik, ini yang ini ya. Nah, ini nanti tolong diperbaiki untuk desainnya. Ini sebenarnya sudah bagus sekali, cuman ini nanti bisa gambarnya diberi ini ya, dihiasin ya supaya lebih jelas gambarnya. Kemudian kalau untuk kelompok 2 ini punya Gina tadi memang sudah ada di komentari temennya, ada kesalahan dalam penulisan senyawa, nanti bisa diperbaiki ya untuk kedepannya. Dari yang sudah disampaikan teman-temannya tadi ya. Oke,
Oke, jadi sebenarnya secara garis besar cara pencegahan korosi ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui, bagaimana untuk reaksi korosi? Ada yang bisa menyebutkan reaksi korosi atau ada yang bantu Ibu menuliskan? Fitri, ya boleh, silahkan dituliskan di depan Fitri. Ini ada spidolnya. Tadi di video sudah ada ya untuk reaksi korosi. Boleh dibantu menuliskan. Oke, terima kasih Fitri, silahkan duduk. Jadi untuk reaksinya sendiri ada 4Fe plus 3O2 XH2O atau NH2O menjadi 2Fe2O3 XH2O atau boleh NH2O. Nah, bagaimana kemudian cara pencegahan korosi? Sebenarnya simple. Jadi caranya adalah kita memutus kontaknya dengan oksigen dan air. Jadi di sini sudah Ibu paparkan. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab. Agar tidak lembab ini agar tidak dia kontak dengan air. Kemudian agar tidak kontak juga dengan oksigen, maka dikurangi kelembapannya. Yang kedua adalah mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga bersinggungan dengan air. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Ada di sini Ibu masukkan 3, ada mengecat atau pengecatan, kemudian ada memberi oli atau minyak, kemudian ada juga memberi lapisan plastik. Dan kemudian yang ketiga adalah perlindungan katodik, begitu ya. Oke, gimana, ada yang masih kurang jelas atau sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sekarang coba kita kerjakan dulu untuk soal evaluasi ya. Untuk soal evaluasi silahkan dikerjakan masing-masing ya. Jangan ada yang nyontek. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan. Ayo Aina, dikumpulkan Aina. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau kalian coba menyimpulkan, bantu Ibu menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, silakan. Fitri ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini, korosi adalah peristiwa perusakan senyawa yang tidak dikehendaki. Reaksi korosi yakni 4Fe plus 3O2 plus XH2O menjadi 2Fe2O3 XH2O. Faktor penyebab korosi terdiri atas 1. Konsentrasi air dan oksigen, 2. Elektrolit, 3. Tingginya suhu, 4. Sel elektrokimia. Oke, baik. Ada yang mau menambahi lagi atau ada yang mau menambahkan? Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, metode yang paling tepat untuk mencegah korosi pada menara Eiffel dicat. Alasannya untuk menghindari kontak langsung dengan oksigen dan air. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya ya yang sudah disampaikan oleh Fitri dan Irma. Oke, jadi pertanyaan tadi di awal pembelajaran Ibu ada menanyakan masalah menara Eiffel, bagaimana kemudian cara kita mencegah korosi pada menara Eiffel. Betul yang disampaikan Ibu tadi ya, dengan cara pengecatan. Nah, di sini dilansir dari halaman web Wikipedia. Jadi di situ dijelaskan bahwa menara Eiffel ini perawatannya terdiri dari pengadaan 50 hingga 60 ton cat setiap 7 tahun untuk menjaganya dari karatan. Untuk menjaga penampilannya terhadap pengunjung di bawah, 3 warna berbeda digunakan pada menara. Ada warna gelap, kemudian ada warna terang, kemudian ada warna yang berubah juga ya. Jadi dicat mau untuk menara Eiffel sendiri. Jadi agar tidak terkena korosi, agar bisa terhindar dari korosi, maka untuk menara Eiffel maka dalam metode pengecatan. Gitu ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada kendala atau bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada kendala ya. Nah, untuk hari ini silahkan kalian seperti biasa mengisi link refleksi. Ibu bagikan di grup WA-nya ya.